Yusuf dan saudara-saudaranya. Di Kanaan, Bapak Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Yusuf berumur 17 tahun. Yusuf mempunyai ibu bernama Rahel. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Tetapi saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf. Yusuf bermimpi, berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas Yusuf. Yusuf juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di Dotan. Tiba-tiba saudara-saudara Yusuf yang marah itu mengambil jubah maha indah dari Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf dicelupkan darah kambing. Mereka mengatakan Yusuf mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub menangis. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Fir'aun di Mesir. Yusuf di Mesir. Potifar, Yusuf, juru minum, juru roti, istri Potifar. Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan rajin dan jujur. Suatu hari, istri Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat, tetapi Yusuf menolaknya. Istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Potifar marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat pada Tuhan. Yusuf bertemu juru minum dan juru roti. Juru minum bermimpi melihat 3 tangkai anggur, memerasnya dan memberikan kepada Fir'aun. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dan bekerja di istana. Tetapi juru roti bermimpi membawa 3 bakul roti, tapi semua habis dimakan burung-burung. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru roti akan dihukum mati. Yusuf berpesan kepada juru minum agar memberitahu Fir'aun bahwa Yusuf tidak bersalah. Tetapi juru minum lupa tidak memberitahu pesan Yusuf. Walaupun Yusuf kesulitan, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yusuf menjadi penguasa. Suatu hari, istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf. Karena itu, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di istana Mesir, Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian, Raja Fir'aun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Pada pagi hari, Raja Fir'aun mengumpulkan semua orang ahli, tetapi mereka tidak dapat mengartikannya. Lalu datanglah juru minuman, memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Fir'aun, dan Raja Fir'aun pun menceritakan mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan ada datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya adalah akan ada datang 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Akhirnya Raja Fir'aun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi roh Allah. Raja Fir'aun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa tanah Mesir.
Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu,
jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Kesulitan dan cobaan dapat membuat kita gagal meraih cita-cita jika tidak dapat dihadapi dengan semangat juang yang tinggi. Tuhan memberi kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan cobaan hidup kita. Hal itu seperti yang dialami oleh Yusuf. Tuhan menganugerahi Yusuf kemampuan untuk mengartikan mimpi. Yusuf sangat disayangi oleh ayahnya, Yakub. Hal itu membuat saudara-saudaranya iri. Rasa iri hati menyebabkan saudara-saudara Yusuf tega berbuat jahat kepada Yusuf, membuang ke sumur, menjual ke pedagang, dan memfitnahnya. Tuhan seolah-olah membiarkan kejadian yang menimpa Yusuf. Namun, sebenarnya Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan hendak menggunakan Yusuf sebagai alat untuk menyelamatkan keluarga Yakub. Tuhan mempunyai rencana yang baik untuk setiap orang. Karena mengikuti rencana Tuhan, Yusuf akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Salah satu sifat yang harus kita teladan dari Yusuf adalah tabah dan setia kepada Tuhan. Tuhan dapat menyapa dan menyelamatkan kita lewat setiap peristiwa kehidupan kita. Untuk itu, kita harus lebih sabar dan tenang dalam menghadapi suatu peristiwa.